Pemirsa, di luar dugaan Dirut PT LIB Ferry Paulus ikut beri komentar jujur dan cerdas begini. Soal kemenangan meyakinkan Persib Bandung 2-0 atas Malut United tadi malam. Bahkan terang-terangan sampai bandingkan Persib dengan Persija gini di hadapan media. Di sisi lain, striker anyar Persib Sergio Costal ngaku sangat bahagia gabung Persib bukan Persija. Dan gak sabar segera debut dengan Maung Bandung. Benarkah demikian? Simak berikut berita lengkapnya. Dan bikin heboh satu Indonesia. Di luar dugaan, Direktur PT LIB Ferry Paulus ikut berikan komentar mengejutkan dan jujur begini soal Persib Bandung yang menang mantap 2-0 atas Malut United tadi malam. Bahkan sampai terang-terangan sindir Persija Jakarta kayak gini di hadapan media. Di sisi lain, striker anyur Persib Sergio Costal ngaku bahagia bisa gabung Persib bukan Persija usai lihat kemenangan berkelas tadi malam dan tak sabar segera debut. Wah, benarkah demikian? Hahaha, Jakmania auto gak terima. Menang meyakinkan lawan Malut United. Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan rekor kandang sempurna. Persija semakin sulit kejar, Maung Bandung siap cetak sejarah hat-trick juara Liga 1. Bobotoh auto bahagia. Simak, ini dia ulasan lengkapnya. Breaking news, gak jadi ke Persib, Cyrus Margono resmi gabung Persija Jakarta. Media ternama ini tak disangka sindir Cyrus yang blunder besar karena batal gabung Maung Bandung dan malah pilih Persijaga. Wah, tonton video sampai selesai ya guys. Yes, ini baru kabar gembira. Media nasional ini ungkap bahwa Persib Bandung kejar Ragnar Oratmangoen jelang bursa transfer tutup malam ini. Dokumen dan negosiasi sudah rampung dan siap dikenakan ke publik minggu ini kah? Simak berita selengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kemenangan meyakinkan Persib Bandung 2-0 atas Malut United pada laga tadi malam bukan sekedar menambah 3 poin di papan klasemen. Lebih dari itu, hasil tersebut memantik reaksi besar dari pucuk pimpinan kompetisi. Direktur PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, melontarkan pernyataan yang terbilang sangat jujur, terbuka, dan mengejutkan. Terutama karena ia secara terang-terangan menyinggung peta persaingan Liga 1, termasuk membandingkannya dengan rival bebuyutan Persib, Persija Jakarta. Dalam pandangan Ferry Paulus, kemenangan Persib atas Malut United hanyalah potongan kecil dari gambaran besar superioritas Maung Bandung di Liga 1 musim ini. Saya tidak terkejut sama sekali dengan hasil Persib melawan Malut United. Ini bukan kejutan. Ini adalah sesuatu yang logis jika melihat kualitas skuad mereka, ujar Ferry Paulus dengan nada tegas. Menurutnya, Persib saat ini berada satu level di atas tim-tim lain di Liga 1, baik dari sisi kualitas individu pemain, kedalaman skuad, hingga kematangan strategi. Kalau bicara objektif, Persib punya skuad yang jauh lebih baik dari tim manapun di Liga 1 saat ini. Itu fakta yang sulit dibantah. Lanjutnya, Ferry Paulus secara khusus menyoroti sosok Boyan Hodak, pelatih Persib yang ia nilai sebagai otak utama di balik konsistensi dan dominasi Maung Bandung. Boyan Hodak bukan pelatih baru di Liga 1. Dia sudah lebih dari 2 tahun melatih di sini. Sudah bertemu semua tim, sudah tahu karakter pemain lokal, tahu tekanan kompetisi, tahu bagaimana mengelola tim besar. Jelasnya. Menurut Ferry, pengalaman tersebut membuat Boyan Hodak selangkah lebih maju dibanding pelatih-pelatih lain yang masih beradaptasi. Apa yang kita lihat saat melawan Malut United itu bukan performa puncak Persib. Itu hanya sebagian kecil dari potensi mereka. Cara mereka mengontrol pertandingan, membaca momen, dan mematikan lawan sangat matang, tegas Ferry. Ia bahkan menilai dengan struktur tim seperti sekarang, sangat sulit menemukan cara menghentikan Persib. Dengan pelatih yang cerdas dan skuad berkualitas seperti itu, jujur saja, sangat sulit menghentikan laju kemenangan Persib, katanya blak-blakan.
Pernyataan Ferry Paulus semakin menyita perhatian publik ketika ia membandingkan Persib dengan Persija Jakarta, rival klasik yang musim ini juga aktif mendatangkan banyak pemain baru. Persija tentu tim besar, sejarahnya kuat. Tapi kalau kita bicara persaingan musim ini, saya rasa Persija pun akan sangat sulit bersaing dengan Persib. Menurutnya, banyaknya pemain baru justru membutuhkan waktu adaptasi, sesuatu yang saat ini tidak dimiliki Persib, karena mereka sudah sangat solid. Bahkan, Ferry Paulus tidak ragu melontarkan prediksi besar. Persib sudah jadi tim, bukan sekedar kumpulan pemain bagus. Mereka sudah padu, itu yang membuat perbedaan besar. Jika Persib bisa terus konsisten atau bahkan semakin solid, maka sejarah hat-trick juara Liga 1 bukan hal yang mustahil bagi mereka, ucapnya. Ia pun menutup dengan apresiasi terbuka. Selamat untuk Persib dan Bobotoh. Kemenangan ini pantas kalian nikmati, tuturnya. Di tengah euforia kemenangan tersebut, pengakuan mengejutkan juga datang dari striker anyar Persib asal Spanyol, Sergio Castel. Meski belum menjalani debut resminya, Castel mengaku sangat terkesan dengan apa yang ia saksikan dari pinggir lapangan. Saya melihat sendiri bagaimana Persib bermain. Mereka impresif, dewasa, dan sangat terorganisir, ujar Sergio Castel. Menurutnya, kemenangan atas Malut United yang bertabur bintang menjadi bukti bahwa Persib bukan hanya kuat di atas kertas. Castel secara terbuka mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan Maung Bandung. Malut United punya pemain-pemain berkualitas, tapi Persib membuat semuanya terlihat mudah. Itu tanda tim besar. Saya sangat senang dan antusias. Sekarang saya benar-benar merasa tidak salah memilih Persib sebagai pelabuhan karir saya, ucapnya dengan penuh keyakinan. Ia bahkan menyebut bahwa gaya bermain Persib sangat cocok dengan karakter permainannya. Gaya main Persib sesuai dengan saya, cepat, agresif, dan kolektif. Ini lingkungan yang sempurna bagi seorang striker, tambahnya. Dalam pernyataan yang membuat publik tersentak, Sergio Castel secara jujur mengakui bahwa jika ia memilih klub lain, termasuk Persija, ia akan merasa menyesal. Kalau saja saya tidak memilih Persib, misalnya saya memilih klub lain, mungkin Persija, saya rasa saya akan sangat menyesal, ujarnya tanpa ragu. Menurut Castel, Persib bukan hanya soal tim di lapangan, tetapi juga atmosfer dan dukungan supporter. Persib bukan hanya tim yang fenomenal, supporternya luar biasa. Energi Bobotoh itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Saya merasa diterima, dihargai, dan dilindungi, tutur Castel. Menatap laga-laga ke depan, striker asal Spanyol itu menyimpan ambisi besar. Saya tidak sabar menunggu debut saya. Saya ingin memberikan kemenangan demi kemenangan untuk Bobotoh, ucapnya penuh semangat. Mari kita cetak sejarah bersama dan bungkam semua pembenci Persib, tandasnya. Dengan pengakuan terbuka dari Direktur PT LIB dan keyakinan penuh dari rekrutan anyar sekelas Sergio Castel, satu pesan menguat, Persib Bandung sedang berada di jalur sejarah. Dominasi di lapangan, kestabilan manajemen, kecerdasan pelatih, serta energi Bobotoh menyatu menjadi kekuatan yang sulit ditandingi. Liga 1 musim ini tampaknya bukan sekadar tentang perebutan gelar, melainkan tentang siapa yang mampu menghentikan laju Maung Bandung. Pertanyaannya kini, apakah benar Persib tak terbendung? Ataukah masih ada kejutan besar di sisa musim? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Hahaha, Jakmania auto gak terima, menang meyakinkan lawan Malut United. Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan rekor kandang sempurna. Persija semakin sulit kejar, Maung Bandung siap cetak sejarah hat-trick juara Liga 1. Bobotoh auto bahagia. Simak, ini dia ulasan lengkapnya.
Persib Bandung kembali menegaskan statusnya sebagai kandidat terkuat juara BRI Super League 2025-2026. Pada pekan ke-20, Maung Bandung sukses mengamankan 3 poin absolut saat menjamu Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA Bandung, Jumat tadi malam. Bermain di hadapan ribuan bobotoh, Persib tampil solid dan efektif hingga akhirnya menundukkan Malut United dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan tuan rumah lahir dari kaki Tom Haye melalui titik putih pada menit ke-36 serta Sadil Ramdhani yang memastikan kemenangan lewat golnya di menit ke-87. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena menjadi ajang balas dendam yang tuntas bagi Persib. Pasalnya, pada pertemuan pertama musim ini yang berlangsung di Ternate Desember lalu, Maung Bandung harus mengakui keunggulan Malut United dengan skor identik 0-2. Kini, Persib membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan meyakinkan di kandang sendiri. Tambahan 3 poin ini membuat Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen sementara. Juara bertahan 2 musim beruntun tersebut kini telah mengoleksi 47 poin dari 20 pertandingan, sebuah catatan yang semakin memperlebar jarak mereka dari para pesaing terdekat. Sementara itu, hasil negatif di Bandung membuat Malut United harus tertahan di peringkat keempat klasemen. Laskar Kier Raha masih mengantongi 37 poin dari 20 laga dan kini dituntut segera bangkit agar tidak tergeser dalam persaingan papan atas yang kian ketat. Tak hanya soal posisi klasemen, kemenangan atas Malut United juga memperpanjang rekor kandang sempurna Persib Bandung musim ini. Dari 10 pertandingan yang dimainkan di GBLA, Beckham Putra dan kawan-kawan selalu keluar sebagai pemenang. Catatan ini menegaskan bahwa GBLA benar-benar menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus lawan manapun. Di bawah Mister Gawang, Teja Paku Alam kembali menunjukkan performa impresif. Kiper berusia 31 tahun itu sukses mencatatkan clean sheet ke-12 dari 18 penampilan di kompetisi domestik musim ini. Konsistensi Teja menjadi salah satu faktor penting yang membuat Persib tampil begitu stabil, terutama dalam laga-laga krusial. Secara keseluruhan, kemenangan ini semakin menegaskan dominasi Persib Bandung di BRI Super League 2025-2026. Maung Bandung tampil sebagai tim paling konsisten, disiplin, dan sulit ditaklukkan baik saat bermain di kandang maupun ketika menjalani laga tandang. Dengan performa seperti ini, Persib tak hanya menjaga jarak di puncak klasemen, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada seluruh rival bahwa mereka adalah tim yang paling siap untuk kembali mengangkat trofi di akhir musim. Menurut Anda, apakah Persib Bandung sudah layak disebut sebagai calon juara terkuat musim ini? Atau masih ada tim yang mampu menghentikan dominasi Maung Bandung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Yes, ini baru kabar gembira. Media nasional ini ungkap bahwa Persib Bandung kejar Ragnar Oratmangoen jelang bursa transfer tutup malam ini. Dokumen dan negosiasi sudah rampung dan siap dikenalkan ke publik minggu ini kah? Simak berita selengkapnya di sini. Bursa transfer paruh musim Liga 1 2026 kembali memanas. Kali ini sorotan tajam tertuju pada sebuah kabar besar yang melibatkan salah satu pilar penting Timnas Indonesia. Nama Ragnar Oratmangoen mendadak mencuat dan langsung menjadi topik hangat di jagat sepak bola nasional. Penyerang yang saat ini berkarir di Eropa itu disebut-sebut membuka peluang lebar untuk bergabung dengan Persib Bandung. Isu tersebut sontak memicu gelombang antusiasme luar biasa di kalangan bobotoh. Wajar saja, Ragnar dikenal sebagai pemain dengan kualitas teknik mumpuni serta pengalaman matang di kompetisi Eropa. Sesuatu yang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi klub Liga 1. Spekulasi mengenai potensi kepindahan Ragnar ke Indonesia pertama kali mencuat lewat laporan akun fandom @pemainketurunan.id. Dalam laporannya disebutkan bahwa Ragnar tengah mempertimbangkan secara serius untuk melanjutkan karirnya di tanah air. Faktor utama yang melatar belakangi wacana ini adalah minimnya menit bermain yang ia peroleh bersama FC Dender, klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belgia sepanjang musim berjalan. Kondisi sulit yang dihadapi Ragnar di Eropa tersebut dinilai sebagai momentum emas bagi Persib Bandung.
Manajemen Maung Bandung diyakini bisa memanfaatkan situasi ini untuk meyakinkan sang pemain agar menjajal atmosfer kompetisi Indonesia yang kini kian kompetitif dan penuh sorotan. Di luar kebutuhan akan kreativitas di lini serang, Persib Bandung memang tengah fokus mencari tambahan amunisi di sektor depan, khususnya sosok striker murni. Selama ini, ketergantungan berlebih pada satu penyerang utama kerap menjadi persoalan, terutama ketika jadwal pertandingan padat atau saat tim dilanda badai cedera. Dalam konteks ini, nama Ragnar Oratmangoen dinilai sebagai jawaban potensial atas kebutuhan taktis pelatih Persib Boyan Hodak. Meski dikenal piawai sebagai pengatur serangan, Ragnar juga memiliki insting finishing yang baik, serta fleksibilitas untuk dimainkan sebagai ujung tombak. Kemampuan tersebut diyakini dapat memberi dimensi baru pada pola serangan Persib Bandung. Kehadirannya diharapkan mampu memecah kebuntuan ketika lawan bermain dengan garis pertahanan rapat, situasi yang kerap menyulitkan Maung Bandung. Apalagi hingga kini Persib disebut belum menemukan pengganti sepadan setelah melepas William Marsilio beberapa waktu lalu. Keseriusan Persib dalam mendekati Ragnar disebut bukan sekedar rumor belaka. Manajemen kabarnya telah menyiapkan proyek olahraga yang ambisius, termasuk rencana memplot Ragnar sebagai pemegang nomor punggung 10 yang baru. Posisi nomor 10 memang tengah menjadi sorotan di skuad asuhan Boyan Hodak. Sejauh ini Persib dinilai belum memiliki sosok jenderal lapangan yang benar-benar mampu mengombinasikan kreativitas, visi bermain dan ketajaman di lini depan secara konsisten. Meski nama Beckham Putra kerap dicoba di peran tersebut, banyak pihak menilai karakter permainannya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan taktis tim. Di sisi lain, Ragnar Oratmangoen memiliki rekam jejak yang menjanjikan di posisi ini, terutama saat membela Fortuna Sittard pada musim 2024-2025, di mana ia dikenal mengandalkan visi bermain di atas rata-rata. Kini, semua mata tertuju pada langkah Persib Bandung berikutnya. Akankah Maung Bandung benar-benar mampu membawa Ragnar Oratmangoen pulang ke Indonesia dan menjadikannya poros baru permainan tim? Menurut Anda, apakah Ragnar Oratmangoen sosok yang tepat untuk mengisi peran striker sekaligus nomor 10 Persib Bandung? Layakkah ia menjadi proyek besar Maung Bandung di paruh musim Liga 1 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Breaking news, gak jadi ke Persib, Cyrus Margono resmi gabung Persija Jakarta. Media ternama ini tak disangka sindir Cyrus yang blunder besar karena batal gabung Maung Bandung dan malah pilih Persija. Wah, tonton video sampai selesai ya guys. Kabar yang sempat berembus kuat soal ketertarikan Persib Bandung terhadap kiper berpaspor Indonesia, Cyrus Margono, akhirnya menemukan kepastian. Bukan ke Bandung, penjaga gawang berpengalaman itu justru resmi berseragam Persija Jakarta, memperkuat Macan Kemayoran untuk melanjutkan kiprahnya di Super League 2025-2026. Pengumuman resmi bergabungnya Cyrus Margono disampaikan langsung oleh Persija Jakarta melalui akun Instagram resmi klub @persija. Dalam unggahan tersebut, Persija memperkenalkan rekrutan anyarnya dengan kalimat penuh makna. Tangan yang tenang, fokus yang tajam, seorang pelindung baru untuk Persija, @cm_margono, tulis @persija. Berbeda dengan rekrutan asing lainnya, Jean Mota yang diumumkan mendapat kontrak berdurasi 6 bulan, masa kerja Cyrus Margono bersama Persija Jakarta belum diumumkan secara detail. Yang pasti, kedatangannya menjadi bagian dari langkah agresif Persija di penghujung bursa transfer, setelah sebelumnya juga mengamankan jasa mantan pemain Inter Miami asal Brazil, Jean Mota, pada penutupan bursa transfer Jumat 5 Februari 2026. Sebelum kedatangan Cyrus Margono, Persija Jakarta sejatinya sudah memiliki stok penjaga gawang yang cukup melimpah. Di dalam skuad Macan Kemayoran sudah ada Carlos Eduardo, Andritani Ardiansyah, Hafiz Rizkianur,
dan Irham Nadzova. Namun, sepanjang musim ini, baru Carlos Eduardo dan Andritani Ardiansyah yang benar-benar mendapat menit bermain reguler. Carlos Eduardo tampil cukup konsisten dengan 15 penampilan di Super League 2025-2026 dan hanya kebobolan 10 gol. Sementara itu, Andritani Ardiansyah mencatatkan 4 penampilan dan kemasukan 4 gol. Secara statistik, performa kedua kiper tersebut terbilang solid dan kompetitif. Meski demikian, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai timnya masih membutuhkan sosok penjaga gawang dengan level pengalaman dan kualitas yang lebih matang. Dari situlah, nama Cyrus Margono akhirnya dipilih oleh manajemen Persija Jakarta. Jika berbicara pengalaman, Cyrus Margono bukan nama sembarangan. Kiper kelahiran Amerika Serikat itu telah merasakan kerasnya persaingan sepak bola Eropa. Ia pernah memperkuat Panathinaikos B di Liga 2 Yunani, serta KF Dukajini di Liga Kosovo. Pengalaman yang dinilai sangat berharga untuk menghadapi tekanan di kompetisi domestik Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, kepindahan Cyrus Margono ke Persija Jakarta juga membuka peluang besar bagi karier internasionalnya. Jika ia mampu tampil reguler dan menunjukkan performa gemilang bersama Macan Kemayoran, pintu timnas Indonesia diyakini akan terbuka lebar. Cyrus Margono berpotensi menjadi pelapis ideal bagi dua kiper utama timnas Indonesia saat ini, Emil Audero di US Cremonese dan Martin Paes di Ajax.